Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur sudah sepatutnya kita panjatkan, kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dipertemukan kembali di dalam satu majelis ilmu yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu nahu yang akan kita kupas dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Alhamdulillah kita bersyukur guru kita Ustadz Rizky Amirul Rashid hafizahullah taala juga telah hadir di tengah-tengah kita semua untuk menyampaikan kajiannya mengenai bahasa Arab ini yang notabene sangat penting sekali dalam kehidupan beragama kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair Ustaz. Masyaallah. Allah yahayyakumullah. Ustaz, teman-teman kita sudah bergabung seluruhnya. Sepertinya dan di pertengahan saya akan coba mengatur jalannya ini. Akun antum sudah ada 2. Kita tag sebagai co-host, jadi bisa diatur sendiri Ustaz. Fadol Ustaz, kita mulai ya. Mungkin Ana boleh minta tolong yang akun Ana ini di pin ya. Sama yang satunya lagi. Suara jelas Ustaz, tidak ada gangguan? Jelas, Fadol Ustaz. Kita bisa mendengar dengan jelas, alhamdulillah. Nah, nabda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'al kullu umurana sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Fa insyaallah fi hadzal liqa nahnu sanatakallam an mawdu' al-awwal fi hadzal kitab. Di pertemuan pertama ini, atau bisa kita katakan pertemuan kedua ya setelah muqaddimah, kita akan membahas halaman pertama terkait pembahasan kata dan kalimat. Namun qadarullah, oh ya sebelumnya saya ingin bertanya dahulu, apakah semua peserta Zoom di sini sudah memegang kitabnya masing-masing? Sebagian besar sudah insya Allah Ustaz. Jadi, sebagian besar sudah ya. Supaya tidak noise, jadi memang kita kunci ini Ustaz, tidak bisa interaktif supaya tidak noise ya di tengah-tengah. Jadi suara Ustaz bisa jelas terus. Baik. Saya husnudon ya. Saya husnudon. Semoga semua yang ada di sini sudah membeli kitabnya, ya.
Dan kalau yang belum beli, segera beli. Ya, insya Allah murah. Ya, banyak di marketplace. Ini sangat penting sekali. Kita harus bisa istilahnya apa ya? Menyiapkan uang lah untuk membeli kitab yang mulia ini agar kita kelak di hari kiamat bisa mempertanggungjawabkan harta kita, karena di antara ikhtiar kita adalah membeli buku ini ya, membeli buku ini. Sebenarnya saya ingin membahas awal kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penulis. Namun qadarullah yang di-scan, tidak di-scan Ustaz ya. Ini buku Ana disobek sama putra Ana ini. Kurang Saya satu tunjukkan halaman aja, Ustaz. lagi. Saya tunjukkan aja, Ustaz. Baik. Yang di Saya yang depan Ustaz. saya yang Pertama share. kali. Ya, mukadimahnya ya. Nah. Baik, sambil menunggu Ustadz Ramdhani meng-share. Oh, taib sudah. Oh, alhamdulillah. Baik, kita baca pelan-pelan ya sebelum kita memasuki pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Ya, seperti biasa, seorang penulis buku tentunya akan memberikan sepatah dua kata di dalam buku yang ditulisnya. Di antaranya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur, kemudian juga menyebutkan kenapa kok beliau menulis kitab ini dan yang lainnya. Nah, ini yang akan kita baca terlebih dahulu. Baik, Ustadz bisa menyalakan apa ya istilahnya ya? Yang pulpen, bukan pulpen, kayak lampu merah tuh Ustadz. Jadi anak baca, antum garis apa ikutin dengan cahaya itu. Bisa minta tolong Ustadz biar jamaah bisa menyimak dengan baik. Insya Allah bisa kita tunjukkan gini aja, Ustaz. Oke, baik kalau gitu. Dan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafidhahullahu taala. Beliau ini masih hidup ya. Masih hidup dan beliau termasuk salah satu ulama yang karismatik di Indonesia. Baik. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau menurunkan kitab yakni Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kita bertakwa. Walladzi yasaral Qur'an lidzikri la'allakum tafhamun. Dan yang menjadikan Al-Qur'an ini mudah sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabil arabi al-mab'utsu bi kitabim mubin. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Arab ya, yang mana beliau diutus untuk menerangkan kitab suci Al-Qur'an dengan jelas. Wa ba'd. Fa inna hajatul muslim ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah daruriyatun jiddan. Sesungguhnya kebutuhan seorang muslim untuk mengetahui kaedah-kaedah di dalam bahasa Arab sangat darurat sekali. Biha sababun ila fahmil Qur'ani wa sunnah. Karena dalam waktu yang sama dengan kita memahami kaedah-kaedah di dalam bahasa Arab, maka kita akan bisa memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'mal bihima fihima. Dan telah diperintahkan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wala yumkin an nafhamahuma fahman taman illa ba'da ma'rifatu qawaidil lughatil arabiyyah. Dan gak akan mungkin bisa kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna kecuali kita mengetahui, kita belajar kaedah-kaedah di dalam bahasa Arab. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Wa mazala aktsarul muslimin
ya'taqiduna anna qawaid al-lughat al-arabiyyah ala jadibin kabir min as-su'ubah. Akan tetapi yang sangat disayangkan sebagian besar kaum muslimin ya'taqidun, meyakini bahwa mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ala janibi kabir min as-su'ubah, suatu hal yang sangat berat, suatu hal yang sangat sulit. Wa ta'kid bihaitsu yata'azzar ala ayyi syakhsin ay yafhama ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Dan semakin menambah keyakinan orang-orang yang meminta udzur, ya, yang merasa kesulitan itu karena mereka bukan termasuk orang-orang yang khusus dalam mempelajarinya. Baik, paragraf berikutnya. Fahada kitabun, dan yang ada di hadapan kita semua sebuah kitab yang berjudul Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Al-Muyassar ini artinya apa? Mudah, ya. Mudah. Jadi buku ini dikemas memang dalam metode yang sangat mudah sekali. Kata penulis, waqad wada'tuhu bi ibaratin sahla. Ya. Dan aku telah meletakkan istilah-istilah di dalam bukuku ini adalah istilah-istilah yang mudah. Wa amsilatu katsira, dan banyak contoh-contoh liyashula fahmahu wala siyama lil mubtadiin fi dirasatin nahwi. Untuk memudahkan pemahaman bahkan untuk para mubtadiin. Mubtadiin di situ adalah pakai hamzah, ya, bukan pakai ain. Orang-orang yang baru belajar dalam ilmu nahwu. Wallahu as'alu ayyaj'alahu khalisatan liwajhil karim wa ayyanfa'ana bihi yaumiddin wa huwa arhamur rahimin. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku senantiasa mengikhlaskan buku ini, menulis buku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga buku yang aku tulis ini menjadi hal yang bermanfaat untukku di hari kiamat, dan Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ramadan, buku ini disusun tahun 1441 Hijriah, al-muallif yaitu Kiai Haji Aceng Zakaria. Atau di situ Zakaria bin Ahmad Karhi. Inilah mukaddimah dari kitab ini, dan insya Allah pada pembelajaran kali ini saya, bagaimana Ustadz? Saya yang nge-share screen kitabnya atau tetap antum atau bagaimana Ustadz? Sesuai nyamannya Ustadz saja. Bagaimana? Monggo dari sana boleh, dari saya boleh. Baik, kalau gitu saya siapkan. Mungkin dari saya saja, ya. Ya, supaya bisa lebih bebas, Ustadz, geser-gesernya. Nah, sahih. Ya, teman-teman semuanya yang hadir di sini, saya harap untuk bisa konsentrasi karena sekali lagi ini pengajian serius, ya. Serius tapi santai gitu, ya. Jadi insya Allah ini akan menjadi hujah kita di hari kiamat bahwa kita telah berusaha mempelajari bahasa yang mulia ini. Adapun hasil itu bukan segalanya, akan tetapi keistiqomahan kita dan kesungguhan kita itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dibuka di halaman pertama. Dibesarkan, Ustaz. Kecil. Mungkin bisa di zoom lagi. Sudah terlihat? Cukup, Ustaz? Lagi mungkin supaya bisa lebih ini. Ya, cukup. Insyaallah. Baik. Sebentar, saya cari pulpen menyala ini mana. Tapi saya gini kelihatan, ya. Ada pulpen menyalanya. Saya gini, mau saya kelihatan, Ustaz, ya? Kelihatan, bisa kita ikuti, Ustaz. Tidak ada masalah. Iya, baik. Baik, kita mulai. Ya, semoga Allah berikan kemudahan pada pembelajaran kita malam hari ini. Meskipun malam, insya Allah semangatnya tetap pagi. Masya Allah. Insya Allah. Mungkin next time kita akan coba setelah 5 kali pertemuan, harapan saya nanti di antara peserta ada yang berani belajar membaca kitab, dalam artian kitab ini. Jadi saya butuh asisten untuk membaca sehingga nanti pembelajaran itu bisa lebih
maksimal lagi. Untuk sementara, untuk pertama kali akan saya baca terlebih dahulu. Baik. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-harfu. Bab pertama adalah terkait masalah huruf. Ya, insya Allah nanti setelah kita share screen kitab, nanti saya akan juga di akhir acara nanti saya akan share PowerPoint sebagai kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini. Baik, saya baca. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Saya ulangi lagi. Huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Jadi kalau kita bisa pahami bersama para jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gini, saya stop share dulu ya. Saya share screen di baik. Terlihat ya. Jadi yang kita pahami para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Indonesia nih, misalnya kalau bahasa Indonesia, kita pahami bahwa apa? Misalnya saya, kan? Misalnya ya. Nah, ini kan sebuah kata, ya, sebuah kata. Kalau kita rincikan lebih dalam lagi, bahwa ini sebelum dia menjadi sebuah kata, gitu kan, maka dia itu tersusun dari beberapa huruf. Misalnya ini ya, kalau kata saya ini berarti tersusun dari berapa huruf? Ada 4. Ada S, A, Y, A. Gitu kan. Saya. Berarti ada berapa? Ada 4 huruf. Sama di dalam bahasa Arab, misalnya kita tulis kitabun. Ya, kita tulis kitabun. Kitabun ini sebelum menjadi sebuah kata kitabun, maka dia kita perhatikan terdiri dari berapa huruf? Iya, betul. Saya mendengar kata hati antum semua ya. Betul. Terdiri dari berapa? 3. Kaf, ta, dan ba. Berarti ada berapa? Ada 3 huruf. 3 huruf. Gitu kan? Nah inilah makanya tadi pengertian dari huruf adalah apa-apa yang terbentuk darinya sebuah kata. Bisa dipahami ya? Apa-apa yang terbentuk darinya sebuah kata. Karena apa? Karena kata itu tidak akan bisa menjadi sebuah kata kalau nggak ada huruf. Benar ya? Nah, dengan adanya beberapa huruf itu, akhirnya jadilah sebuah kata. Kayak tadi, saya, kata-kata saya ini nggak akan bisa menjadi sebuah kata kalau tidak ada huruf. Ada apa aja hurufnya? Ada 4. Ada S, A, Y, A. Sehingga menjadilah sebuah kata saya. Dalam bahasa Arab, misalnya apa? Kitabun. Nggak akan bisa menjadi sebuah kata kitabun kalau nggak ada huruf. Di situ hurufnya ada 3. Kan? Ada kaf, kemudian ada ta, dan ada ba. Nah, itulah pengertian dari huruf. Baik. Kita kembali ke kitab. Ya, jadi apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Ma ini apa-apa ya tarakkabu minhu yang tersusun darinya al-kalimah ini sebuah kata. Makanya di sini contohnya apa? Ada ba, ya, ta, na, dan ha. Jadi terputus semua ini ya. Bisa. Saya rasa
sampai sini bisa dipahami. Nanti setiap sebelum ganti halaman, nanti insya Allah akan saya buka forum pertanyaan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan agar tidak kelupaan. Baik, selanjutnya adalah al-kalimah. Nah, ini harus dipahami ya para jemaah. Di dalam bahasa Indonesia, al-kalimah itu adalah kalimat. Bahasa kita kalimat ini adalah al-kalimah ini. Tapi di dalam bahasa Arab, al-kalimah ini artinya apa? Kata. Saya ulangi lagi, al-kalimatu artinya di dalam bahasa Indonesia adalah kata. Baik, sudah ditulis? Baik. Kita baca. Al-kalimatu hiya lafdun lahu ma'nan. Enak ini, singkat. Apa pengertian kata? Kata adalah lafdun, lafat, lahu ma'nan, yang memiliki makna. Lafat yang memiliki makna. Lafat yang memiliki makna. Itu pengertian kata. Di dalam bahasa Arab, al-kalimatu. Contohnya apa, Ustaz? Ya contohnya itu, ada madrasatun, artinya sekolah. Daftarun, artinya buku tulis. Mirsamun, artinya penggaris. Ini kan kalau kita sebutkan kan dia punya makna toh. Misalnya madrasatun sekolah. Nggak mungkin nggak ada, ya ada. Dia punya makna. Ya sekolah memang, gitu kan. Daftarun buku tulis, ya memang buku tulis, gitu kan. Mirsamun penggaris, ya memang penggaris, gitu kan. Di bawahnya adalah kata kerja. Yaktubu, dia sedang menulis. Yakra'u, dia sedang membaca. Yajlisu, dia sedang duduk. Ini semua punya makna. Jadi nggak abal-abal ya. Ada isinya gitu loh. Ada isinya kata tersebut. Pun juga dengan ala, bi, an, min, dan fi. Ini termasuk jenis huruf. Tapi huruf yang memiliki makna. Nanti kita akan ketemu di halaman ini di paling bawah nanti. Baik, itu adalah penjelasan singkat dan mudah terkait masalah kata. Ya, jangan dibuat sulit, jangan dibuat ribet karena sebenarnya kitab ini memang memudahkan kita. Jangan jadi Bani Israel, Ustaz, kok gak gini, gak gini, gak gini. Ya memang beda. Ini adalah untuk pemula benar-benar dasar. Jadi kalau nanti antum menemukan berbeda dengan mungkin yang pernah antum ikuti, ya memang beda. Karena kitab rujukannya beda seperti itu. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah al-jumlatul mufidatu. Nah, tadi kita katakan kalau al-kalimah ini dalam bahasa Arab artinya kata. Nah, kalau al-jumlatu itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kalimat. Nah, ini yang nanti sering pembelajar ini terbalik. Jadi mulai sekarang kalau bisa dihafalkan istilah-istilah ini. Jadi al-kalimah ini kata, al-jumlatu ini kalimat. Al-jumlatul mufidatu artinya adalah apa? Kalimat yang sempurna. Ya, kalimat yang sempurna. Kita baca pengertiannya. Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Ya, sampai sini aja. Enak sebenarnya, Masya Allah kitab ini. Jadi yang dimaksud dengan kalimat yang sempurna adalah at-tarkib. Susunan kata alladzi yufidu faidatan tammatan. Yang memberikan faedah secara sempurna. Saya ulangi lagi. Kalimat yang sempurna adalah susunan kata yang memberikan faedah secara sempurna. Ustadz, apa maksudnya faedah, Ustadz? Kan kita nggak sedang kajian, Ustadz, gitu kan. Apa faedah gitu? Dan dimaksud faedah di sini adalah apa? Ketika lawan bicara kita atau ketika seseorang membaca tulisan kita, itu mereka bisa paham.
Sekali lagi, yang dimaksud faedah di sini adalah apa? Ketika seseorang membaca tulisan kita atau ketika lawan bicara kita mendengarkan apa yang kita sampaikan, itu mereka bisa paham. Makanya di sini di garis bawah ya, wa tusamma aidon kalaman. Ya kan? Wa tusamma aidon apa? Kalaman. Makanya jumlah mufidah ini juga memiliki nama lain atau istilah lain. Istilah lain itu adalah disebut dengan apa? Kalaman. Kalam, ngomong. Gitu kan. Orang dikatakan ngomong itu kan ketika memang dia bisa ketika ngomong itu dipahami sama orang lain. Kita coba ini, langsung praktekkan saja di sini ya. Mislu, di sini ada tulisan huwa yajlisu alal kursiyi. Dia sedang duduk di atas kursi. Bisa dipahami? Dia sedang duduk di atas kursi. Sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya alal kursi ini dihapus, hanya huwa yajlisu, dia sedang duduk. Kira-kira menurut antum sekalian, ada yang kurang nggak? Dia sedang duduk. Ada yang kurang nggak? Pak Evan. Ini yang nyalain kamera Pak Evan saja nih. Jadi saya ngobrol sama Pak Evan aja. Antum kalau iya angguk-angguk. Kira-kira kalau ada kata-kata dia sedang duduk. Ada yang kurang nggak menurut antum? Kalau didengarkan. Ada, Zat. Ada kan? Iya. Kayak ganjel gitu ya. Tapi ketika kita tambahi alal kursi, jadi enak. Dia sedang duduk di atas kursi. Nah, kalimat seperti ini yang dikatakan apa? Memberikan faedah. Jadi orang itu bisa paham dengan apa yang kita tulis atau yang kita ucapkan. Yang selanjutnya, misalnya ini ya. Kalimat berikutnya, ana aktubu fit daftari. Saya sedang menulis di buku. Saya sedang menulis di buku. Kalau seandainya fit daftar ini kita hilangkan, anggap yang fit daftar ini enggak ada ya. Fit daftar ini enggak ada. Cuma ada kata-kata ana aktubu. Saya sedang menulis. Menurut antum gimana? Ada yang ganjel apa enggak, Mas Hisham? Ganjel ya? Saya sedang menulis. Yo paham, tapi nulis opo gitu kan? Gak jelas gitu, belum sempurna. Atau nulis di mana? Masih banyak pertanyaan di benak kita. Berarti ini kalimatnya nggak sempurna gitu loh. Berarti ini kalimatnya nggak bisa dipahami. Ketika kita kasih ana aktubu fit daftari, saya sedang menulis di buku. Oh, dia ini menulis di buku. Berarti sedang menyimak penjelasan guru, terus dia menulis di buku. Nah, kalimatnya kan menjadi sempurna. Ya, sempurna orang jadi paham. Oh, seperti itu. Ya. Bawahnya juga bisa aliyun maridun. Ini kalau contoh tidak ada kata kerja ya. Ali sedang sakit, gitu kan. Kalau kita kasih kalimat gini atau kata gini, Ali, udah gitu aja. Kira-kira paham apa enggak yang disampaikan? Gak jelas kan, gitu kan. Ini ngomong opo, Ali, ya Ali gitu. Ya enggak Mas Egi? Gitu ya. Ali, iya kenapa Ali? Pokoknya Ali gitu. Nah, berarti kan ini bukan jumlah mufidah. Ini bukan jumlah mufidah karena apa? Yang diucapkan tidak bisa dipahami. Tapi kalau kita sampaikan aliyun maridun, Ali sedang sakit. Oh, Ali sedang sakit. Gitu. Selanjutnya di sini misalnya apa? Ahmadu ustadun. Ahmad seorang ustad. Kalau kita ustadznya kita hapus, bilang Ahmad. 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 Ya kenapa Ahmad gitu kan? Gak jelas gitu kan. Bisa dipahami dari sini ya. Berarti kalau coba gitu berarti itu bukan jumlah mufidah, nggak bisa dipahami. Ahmad. Ahmad. Ya kenapa Ahmad? Oh,
Ahmadu ustadzun. Oh, kamu tuh mau ngabarin toh kalau Ahmad itu seorang ustadz. Nah, berarti jumlah mufidah. Dan yang terakhir di sini apa? Huwa ghaniyun. Dia orang kaya. Coba bayangkan kalau ghaniyunnya dihapus. Huwa, huwa, dia. Ya kenapa dia gitu kan? Ya pokoknya dia gitu kan. Nah, enggak jelas kan di sini. Maka apa? Maka ini tidak termasuk jumlah mufidah. Makanya dikasih ghaniyun. Dia orang kaya. Itu penjelasan tentang apa? Kalimat sempurna. Fahimtum, fahimtunna. Masya Allah, nah husnudon ya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir di sini di halaman pertama. Aksamul harfi. Nah ini pembagian huruf. Pembagian huruf. Jadi tadi kita sudah sampaikan ya, kita naik sedikit. Bahwa huruf adalah apa? Apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Nah untuk huruf sendiri itu ada pembagiannya. Dibagi dua di sini. Yang pertama harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun. Apa itu harfun hijai? Ya, alif ba ta sa jim, dan dia memiliki memiliki istilah yang lain, yaitu apa? Mabaniyun. Mabani itu apa? Yang membangun. Jadi ini tuh kayak apa? Istilah kayak bangunan. Ini tuh apa? Alat-alatnya atau hal-hal yang membuat bangunan itu bisa menjadi gagah, yaitu ada ini. Jadi kalimat atau kata itu kalau nggak ada huruf ini, hijai atau mabani, ya nggak jadi kata, ya nggak jadi kalimat, gitu kan? Itu harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun. Mabani di sini maksudnya adalah apa? Membangun. Yang kedua adalah harfun ma'aniyun. Huruf yang memiliki makna. Ya, secara kasat mata ini nggak jelas gitu kan. Tapi ternyata di balik huruf ini ada makna. Misalnya apa? Wa, artinya dan. Kalau ini kan alif, ba, ta, sa, jim ini kan nggak ada maknanya gitu ya. Nah kalau yang ini ada maknanya. Wa itu artinya dan. Au itu artinya atau. Summa itu artinya apa? Kemudian. Min artinya dari. Nah, meskipun secara kasat mata mereka ini huruf, tapi mereka huruf yang punya makna. Huruf yang punya makna. Seperti itu. Baik, sampai sini gimana? Mudah apa sulit? Mudah sekali ya insya Allah ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Sudah kita buka, Ustaz. Kita buka, bisa unmute sendiri. Pak Iman akan bertanya. Silakan. Bapak Iman. Kalau bisa on kamera ya, biar saya bisa lihat juga. Untuk yang peserta putra. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustadz? Bentar ya, Ibu. Pak Iman dulu, Pak Iman dulu. Supaya tertib, jadi silakan raise hand dulu, angkat tangan, jadi tidak bertubrukan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Baik, supaya kita nanti tidak saling tumpang tindih suaranya. Baik. Silakan Pak Iman. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan huruf Ustadz tadi yang dicontohkan kan ada kitabun ya. Nah, tadi saya menyampaikan itu disusun oleh 3 huruf. Afwan mungkin anak kurang paham karena di situ kan ada alif ya. Apakah itu mungkin di situ tidak dihitung sebagai huruf atau bagaimana ya Ustadz? Sekarang Ustadz ya kalau. Oh iya. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya panggil teman-teman saja ya biar kita akrab ya. Untuk masalah kitabun ya, memang itu di situ ada alif ya, ada alif. Akan tetapi sekali lagi ini pemula. Ini dasar. Kita nggak bahas di situ ada alif atau tidak, tapi kita bahas sebuah kata dasar. Kalau antum pahami kitabun, apakah itu langsung kitabun? Itu kan ada huruf-huruf dasarnya toh. Nah, yang saya tekankan di situ adalah huruf-huruf dasarnya yaitu kaf, ta dan ba, seperti itu.
Ya. Nanti kan kalau kita mau bahas lebih banyak lagi nanti ada namanya ilmu sorof gitu ya. Nanti akan dipreteli di situ. Bahwa setiap kata yang kita temukan itu ternyata sebagian besar memang berawal dari ada fi'il madinya lah kalau bahasa gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Pak Iman ini ya. Ya, Pak Iman ini dari Cikarang, Ustaz, jauh. Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya ada Ibu Yuni, silakan. Bu Yuni ini dari Jogja, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Allah yubarik fiik. Silakan Bu Yuni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang terakhir itu kan ada Oke. huruf yang memiliki makna ya Ustadz ya. Itu kan Oke. ada wa, au, summa, min. Nah, itu kan kalau di Quran itu kan ada man, ada min gitu kan. Nah, kalau saya kan nggak ada harokatnya ini. Jadi bagaimana saya tahu itu min atau man Ustadz? Baik. Nah, bagaimana saya tahu min dan man? Ya belajar Bu ya. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu kita belajar. Insya Allah nanti akan terbiasa kapan itu bisa min dan kapan itu bisa man. Makanya nanti goal saya pengennya nanti kalau kita udah selesai kita akan bareng-bareng belajar baca kitabnya para ulama. Mau ya kira-kira ya? Oh, mau banget Ustadz. Oh, ya, nanti kita akan latihan baca Arab gundul sehingga nanti ilmu yang kita pelajari selama ini bisa bermanfaat. Seperti itu Bu ya. Jadi intinya ada pepatah atau ada istilah yang mengatakan man ta'awwadan man ta'awwadan ala syai'in shara ahlah. Gitu ya, kata para pujangga-pujangga Arab gitu ya. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, shara ahlah, maka dia akan menjadi ahlinya. Mungkin sekarang kita merasa belum bisa memahami atau belum bisa memastikan ini min atau man. Tapi nanti dengan pertolongan Allah, kemudian keistiqomahan kita dalam belajar, saya yakin, seyakin-yakinnya kita akan bisa. Bahkan mungkin sekelas ulama, Masya Allah. Tetap semangat ya Bu Yuni ya. Barakallahu fiik. Amin. Insyaallah Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Iya. Baik, Ini kita batasi ya 5 pertanyaan ya. Ini sudah Ya. 2, tinggal 3. Silakan. Kalau bisa diupayakan Bapak Ibu pertanyaannya langsung kepada poin-poinnya karena banyak sekali yang raise hand supaya bisa menghemat waktu. Silakan Pak Adi. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi saya kelewatan penjelasan tentang harfun ma'aniyun. Karena tadi sempat nyoba belajar nulis catatan pakai tulisan Arab terus saya agak miss penjelasannya. Itu ma'aniyun apa maksudnya Ustaz? Yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna berarti ya. Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Nah. Oke, Yalihi selanjutnya silakan. Ini ada Ibu Marli. Ibu Marli ini dari Tangerang, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini di yang baris pertama kan ada al harfu huwa. Nah, sedangkan yang baris kedua ada al kalimatu hiya. Kenapa yang di atas huwa, yang di bawah itu hiya ya? Masya Allah. Ini detail sekali ya. Ini guru matematika tahu ini, Masya Allah ya. Insya Allah. Ini kalau saya jelaskan memang panjang ya, cuma ya lah karena jenengan tanya, ya udah saya jawab secara singkat ya. Jadi ini sebenarnya ini nanti pembahasannya. Oh gitu. Masya Allah, berarti semangat semua ini. Ini masih jauh, mungkin 4-5 pertemuan lagi kita akan bahas ini, tapi nggak apa-apa. Baik, dalam bahasa Arab, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada gender. Itu ada gender. Ada gender laki-laki dan ada gender perempuan. Gender laki-laki biasa disebut dengan mudzakkar. Dan gender perempuan biasa disebut dengan muannas. Nah, penggunaan ini kan ini ya, kata ganti ya ini. Ini kata ganti. Sebenarnya masih jauh ini. Enggak apa-apa. Intinya huwa ini adalah kata ganti untuk laki-laki dan hiya ini adalah kata ganti untuk perempuan. Ustadz, kenapa ini huwa, kenapa ini hiya? Ya iya. Karena apa? Al-harfu ini mudzakkar, adapun al-kalimatu ini muannas, perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbuto. Itu jawaban singkat. Kita langsung kasih PR aja, Ustaz.
Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta Wah, jangan, antum, jangan ya. Baik. Bisa dipahami ya, Ibu siapa tadi? Ibu Marli, Ibu Marli. Ibu Marli ya. Eh, Ibu Nina bisa bisa di di-unmute mute, mungkin. maaf ini kita mute all dulu. Maaf. Nah, ini kalau tidak terkontrol noise begini Ustadz, jadi kurang begitu terkelola baik. Jadi memang harus di pas bagian penjelasan ini harus kita kunci dulu agar suara Ustadz nggak terganggu. Gitu. Masih ada pertanyaan? Rasanya cukup Ustadz, kita lanjut ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Semoga Bu Marli paham. Insya Allah saya husnudon. Intinya seperti itu Bu. Intinya ini belum pembahasannya. Nanti. Maka saya bilang sama Ustadz Ramdhani, Ustadz sebulan sekali kayak kurang Ustadz. Tapi khair insya Allah. Kita cari waktu lagi insya Allah nanti. Masya Allah. Ya. Karena buat, kajian untuk kami ini Ustadz, Bapak-Bapak Ibu-Ibu ini, 1 pekan 2 kali ini sudah cukup padat Ustadz. Jadi kita cari waktu nanti ya. Ya, baik. Baik. Berarti nantikan kelas khusus ya bahasa Arab yang yang pengen serius nanti. Yang ini mah nggak serius, ini serius tapi santai ya, ini nyantai sebulan sekali. Khair insyaallah. Pak David, baik, kita lanjutkan ya. Kayak waktunya tidak nutut, Pak David nanti di pause dulu, kita kasih kesempatan di halaman berikutnya. Mohon maaf, ini belum selesai, belum habis materi kita ini. Kita lanjutkan di halaman kedua, para jemaah. Masih semangat ya. Sediakan kopi di samping atau teh hangat dan biskuit biar enggak ngantuk. Baik. Kita lanjutkan di anwaul kalimah. Ya, anwaul kalimah. Artinya adalah apa? Macam-macam kata. Macam-macam kata. Di dalam bahasa Arab, kata itu dibagi 3. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ismun itu adalah kata benda dan sejenisnya. Fi'lun itu adalah kata kerja. Antum bisa tulis di bawahnya sini ya, kalau yang punya buku. Harfun adalah huruf. Saya ulangi sekali lagi. Ismun adalah kata benda dan sejenisnya. Fi'lun kata kerja. Harfun huruf. Ini adalah macam-macam apa? Macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Kita sudah mulai masuk ke dalam ini. Kita lanjutkan. Kita sekarang akan membahas pengertian dan penjelasan dari masing-masing jenis kata. Yang pertama, al-ismu, isim. Atau tadi kalau bahasa Indonesianya apa? Kata benda dan sejenisnya. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuqtaron bizamanin. Jadi pengertiannya ada 2. Kalimatun dallat ala ma'nan. Enak ini mas biru-birunya. Terus yang kedua adalah lam tuqtaron bizamanin. Jadi isim adalah sebuah kata dallat yang menunjukkan ala ma'nan. Makna. Jadi kata yang menunjukkan makna. Apakah cukup sampai situ? Tidak, kita lanjutkan. Walam tuqtaran bizamanin, dan tidak terikat dengan waktu. Dan tidak terikat dengan waktu. Jadi secara umum pengertian dari isim adalah apa? Kata yang menunjukkan makna serta tidak terikat dengan waktu. Maksudnya apa Ustadz? Ya, kita pahami bersama bahwa yang namanya waktu itu ada 3 kan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, isim ini bisa digunakan kapan saja, tidak terbatas, unlimited. Mau dipakai yang kemarin, atau 2 tahun yang lalu, atau beberapa abad yang lalu, tidak ada masalah. Mau dipakai sekarang juga tidak ada masalah. Mau dipakai nanti ke depan juga tidak ada masalah. Itu isim. Makanya dia lebih mudah. Dia bisa lebih kemana-mana dan mudah dipahami untuk isim ini. Itu ya. Contohnya di sini ada apa?
Ini nama-nama orang ya, Muhammadun, Ustadun ini profesi, Tilmidun, murid, profesi ya. Kemudian khailun, apa khailun? Khailun, kuda, ini hewan. Terus kalbun, anjing. Kitun, kucing. Daftarun tadi sudah, buku ya. Mirsamun juga sudah, penggaris. Tobashirun ini kapur putih itu ya. Yang buat di papan tulis yang zaman dulu mungkin panjenengan pernah merasakan, kok sekarang mah sudah pakai digital semua ya, atau mungkin pakai whiteboard. Jadi Tobashirun ini adalah kapur putih itu yang buat tulis di papan tulis. Syamsun matahari, Komarun bulan, dan Asjarun yaitu pohon. Baik, sampai sini saya rasa masih bisa dipahami dengan mudah. Nah, kemudian para ulama nahwu itu memberikan clue, memberikan petunjuk. Apa saja sih ciri-cirinya isim itu? Biar kita tahu kalau itu isim, itu apa aja. Yang pertama di sini ya, di sini alamatul ismi, tanda-tanda isim. Yang pertama adalah al-khafdu. Al-khafdu di sini adalah harokat akhirnya kasro. Harokat akhirnya apa? Kasro. Baik. Contohnya di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak usah kita urus dulu ya untuk sementara ini. Yang kita urus adalah ini. Ini. Bismi. Mana ini kira-kira isimnya? Isimnya adalah ya ismi itu. Aslinya ismun. Karena ini didahului huruf jar, maka dia menjadi kasroh. Bismillah. Yang namanya isim itu dia bisa berubah harokat akhirnya menjadi kasroh. Seperti ini. Baik. Santai saja, tidak usah dibawa serius. Emang awal-awal, saya dulu juga awal-awal ini ngomong satu itu. Tapi nanti kalau terbiasa murojaah, insya Allah nanti sudah bisa dipahami. Karena memang bahasa Arab itu tidak bisa satu kali paham. Ya, harus terus diulang-ulang terus. Ini yang al-khafdu. Jadi al-khafdu pengertiannya apa? Harokat terakhirnya kasroh. Ya. Karena apa? Karena di yang lain, misalnya tadi kan apa jenisnya? Fi'il ya. Kata kerja itu nggak bisa kasroh. Kata kerja itu. Sama huruf nggak bisa kasroh. Kecuali memang sudah paten sejak awal. Nah, tapi kalau isim ini bisa berubah-berubah. Bisa doma, bisa fathah, dan bisa kasroh. Ya. Yang kedua adalah tanwin. Isim itu bisa menerima tanwin. Un ini ya. Rojulun, seorang laki-laki. Imro'atun, seorang perempuan. Waladun, seorang anak laki-laki. Bintun, seorang anak perempuan. Karena di semuanya nggak bisa. Kalau kita nanti bahas kata kerja, nggak bisa. Misalnya apa? Yaktubu tadi. Nggak bisa. Yaktubun. Nggak bisa. Ngawur itu. Kalau ada orang baca kitab, yaktubun. Nah, berarti nggak bisa bahasa Arab itu ya. Karena nggak bisa fi'il di tanwin. Gitu kan. Termasuk huruf. Summa, min, wan. Nggak bisa. Hanya isim yang bisa. Itu yang kedua, tanda-tanda isim. Yang ketiga, alif lam. Bisa dimasuki alif lam. Nih awal-awalnya nih ya, alif lam. Alif lam. Alif lam. Al-ustadu, al-ustadatu, at-talibu. Karena kalau di fi'il, di kata kerja nggak bisa. Yaktubu tadi. Jadi apa? Al-yaktubu. Wah, diketawain antum sama orang belajar bahasa Arab. Al-yaktubu. Al-yakro'u. Nggak bisa. Karena itu fi'il. Fi'il tidak bisa dimasuki alif lam. Yang bisa dimasuki alif lam hanya isim. Baik. Dan yang terakhir ciri-cirinya isim adalah apa? Huruful jar. Yaitu didahului huruf jar. Apa huruf jar Ustadz? Huruf yang bisa mengkasrohkan kata setelahnya. Huruf jar adalah huruf yang bisa mengkasrohkan kata setelahnya. Contohnya di sini huruf jarnya min nih. Terus di sini kita ada Allah, maka jadilah berubah. Yang harusnya Allahu jadi hi, minallahi. Kenapa? Karena didahului huruf jar.
Ila, misalnya ini awalnya nih al-masjidu. Lah kok ada ila, maka dia menjadi jer. Ilal masjidi, jadi kasro. Jer itu kasro ya. Ini awalnya al-baitu, karena ada fi. Akhirnya dia menjadi jer. Fil baiti, gitu kan. Ini awalnya al-kursiyu, karena ada huruf jar, ada ala. Jadi alal kursiyi. Baik. Dan ini huruf jar, tolong dihafalkan. Kalau saya buka kelas ini wajib hafal ya. Ada berapa ini jamaah? Wahid itsnain salasa arba'a khamsah sittah sab'a tsamaniyah tis'ah. Ada 9 ya. Ini huruf jar. Yang pertama min artinya dari. Ya. Min itu artinya apa? Dari. Kemudian apa? Ila. Ila itu artinya ke. Kemudian ada apa? An. An itu artinya dari. Kemudian selanjutnya ada apa? Ala. Ala itu artinya apa? Di atas. Kemudian selanjutnya ada rubba. Rubba itu artinya banyak atau sedikit. Ini nanti biasanya kata-kata rubba ini kalau sudah ke syair ya. Ke syair nanti kita akan menemukan kata-kata rubba. Di Al-Quran juga ada cuma beberapa saja. Artinya banyak atau sedikit. Jadi rubba rajulin karimin. Betapa banyak orang yang baik. Betapa banyak laki-laki yang baik. Gitu kan. Rubba rajulin karimin. Yang ke berapa ini? Ketujuh ya. Alba itu artinya dengan. Jadi bil qalami dengan pulpen. Bil mirsami dengan penggaris. Kemudian yang ke-8 al-kaf itu artinya apa? Seperti kal asadi, seperti singa. Atau kal qamari seperti bulan. Bilang sama istrinya, wajhuki kal qamari, masya Allah. Wajahmu laksana seperti rembulan yang terang benderang. Oh, masya Allah ya. Langsung dikasih luar biasa sama istri itu ya. Itu al-kaf ya. Dan yang terakhir adalah alam. Lam itu adalah kepemilikan. Ya, atau kepemilikan atau kepunyaan. Lillahi li rasulillah. Untuk Allah atau milik Allah dan milik Rasul. Seperti itu. Baik, sampai sini silakan saya buka pertanyaan 5 saja ya. Ini udah mau jam 9 nih, Masya Allah. 5 saja, silakan raise hand. Terkait masalah pembahasan isim. Baik, silakan Bapak Ibu, jika akan ada yang ditanyakan bisa raise hand, kemudian kita akan unmute dari host supaya tidak bertubrukan, tidak tumpang tindih. Masya Allah ya. Ini udah tidur apa udah paham ini? Udah paham Ustaz, kan selalu snuzon dari tadi. Oh ya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allah yubarik fiik. Zadakumullahu ilman. Nah, Oh, ada baik, Ibu, silakan. sebentar Ustaz, ada Ibu Siti Mutmainah, kita unmute dulu. Baik. Silakan Ibu Siti Mutmainah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu tadi kan ada rubah ya. Rubah itu artinya rubah. bisa banyak, sedikit. Ya. Iya, Sedangkan betul. banyak itu kan berlawanan dengan sedikit. Terus gimana itu Ustadz? Kita Ya. mengaplikasikannya. Seperti yang saya bilang tadi, Bu siapa tadi saya lupa. Ibu Mutmainah. Bu Mutmainah ya. Yes, Ini biasa digunakan untuk istilah-istilah sastra ya. Jadi ini bukan kita bahas sekarang. Intinya ikutin aja. Oh, Kalau kita pikir terlalu dalam, nanti tambah bingung sendiri gitu. Pusing Nanti ada pertanyaan gini, Ustadz kan banyak itu kasir, sedikit kan kolil. Waduh wis, soro nanti. Gitu kan? Kalau banyak kan kasir, kalau sedikit kan kolil gitu kan. Ini kita nggak bahas itu. Jadi memang
nanti ada tempatnya sendiri. Yang penting sekarang dicatat aja. Gitu ya, Bu Mutmainnah ya. Barakallahu fiik. Yang penting jangan qalilan ma tashkurun, Ustaz. Qalilan ma tashkurun. Ibu Fitri, Ustaz, ada raise hand. Silakan Bu Fitri di unmute. Tafadhali. Ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya ini Ustaz, yang huruf jar ini Ustaz. Yang huruf jar. Kebetulan saya ini ikut belajar juga sama teman-teman ini. Masya Ini Allah. kalau yang di buku kami yang dapat ini huruf jar itu kok enggak ada yang ini ya, ruba, alba itu kok enggak ada ya. Ini sih yang enggak ketemu sama kitabnya Ustadz ini kayak hatta ini ada kalau di tempat kami itu. Wabita itu ada. Kalau ini kan ada tambahan ruba, alba, ini al-kafu. Itu apa memang beda-beda Ustadz? Huruf jar itu apa maksudnya enggak baku apa aja isinya gitu loh Ustadz. Kok enggak sama? Baik. Ibu pakai kitab apa sama teman-teman di sana? Itu kitab Mumtaz Ustadz. Wah, Mumtaz ya. Metode lain berarti ya. Ya, ini kayaknya akibat ikut dua tempat yang berbeda, dua rujukan ya yang kan berbeda membuat maksudnya biar paham Ustaz, makin paham Khair, gitu. insyaallah. Baik ya. Jadi nanti kalau jenengan terkait masalah ini ya, masing-masing penulis kitab itu punya ciri khas ya dan komitmen masing-masing. Ada mungkin sebagian penulis itu yang memang sengaja nggak dibahas dulu karena ada hikmah di sana. Ada memang yang dibahas semuanya, gitu ya. Jadi terkait masalah hatta dan yang lainnya, kayaknya ya kalau yang saya sarankan, jenengan tetap fokus saja apa yang kita bahas dalam kitab ini. Suatu saat nanti jenengan akan tahu, oh ternyata seperti ini. Gitu. Karena ilmu nahwu itu luas ya, levelnya bertingkat-tingkat gitu loh. Bahkan dalam ilmu nahwu pun ada ikhtilaf sama kayak masalah fikih gitu ya. Nah, jadi terkait pertanyaan ini, kalau saya tidak berani jawaban yang lebar karena Majelis Taklim Al-Hijrah menetapkan referensi kita adalah kitab ini, maka saya anjurkan untuk tetap mengikuti kitab ini. Adapun nanti ya kitab yang lain yang Mumtaz dan yang lainnya, ya saya tidak bertanggung jawab seperti itu, dalam artian mungkin ada memang huruf-huruf jar yang lain, tapi kalau saya bahas di sini nanti teman-teman jadinya bingung peserta di sini. Barakallahu fiik. Ya. Kasih jazakallah khair Ustaz. Wa anti fajazakallah khair. Selanjutnya ada Ibu Nina, ini terakhir pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz itu mau nanya lagi kejelasannya. Ini kayak apa termasuk seperti beberapa kata petunjuk yang dibahas ini tadi? Oh enggak, belum. Ya. Kayak min, kayak begitu-begitu itu tadi, ala, itu kan termasuk kayak kata petunjuk juga, bukan? Bukan. Okay. Kalau kata petunjuk nanti ada hada, hadihi, dalikatil, itu nanti masih jauh. Nah, bukan. Ini kita sedang membahas huruf jar. Huruf yang bisa mengkasrohkan kata setelahnya. Oke, siap. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya ada Bunda Kansa. Silakan di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, ini tentang huruf jar, min, dan an. Ini kan artinya sama-sama daring, nggih. Ini untuk perbedaan penggunaannya bagaimana Ustadz? Baik, sekali lagi, baik, Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang nggak harus ditanyakan sekarang ya, Masya Allah, saking semangat. Jadi ini namanya Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Jadi penulis buku itu pengen kita memahami secara santai, secara dalam artian nggak sampai sedetail itu. Karena nanti kalau harus detail, kasihan buat teman-teman yang baru belajar. Insya Allah ada pembahasannya kapan digunakan min dan kapan digunakan an. Tapi sekali lagi saya tidak ingin jawab sekarang karena bukan waktunya, mohon maaf. Nanti insya Allah next time kita akan bahas. Oke, cukup ya. Jadi ben nggak sepaneng gitu loh para jemaah. Jadi nggak usah terlalu dipikir jauh-jauh, Ustaz, kalau gini. Aduh, enggak.
Nanti akan terasa berat. Santai saja. Kita ikutin alur dari penulis ini. Ya, sesuai dengan namanya Al-Muyassar. Kita ingin dimudahkan belajarnya, bukan dipersulit. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pembahasan yang selanjutnya adalah al-fi'lu. Al-fi'lu itu apa tadi? Kata kerja. Ini berarti nanti selesai jam 9:30 atau jam 10 atau jam 12 para jamaah. Masih kuat semua ya? Jam berapa Ustadz ini anaknya Ustadz? Sesuai komitmen dari ibu-ibu sebetulnya jam 21 bisa berakhir, kita akhiri sih. Oh gitu ya. Ya, dan bapak-bapak juga. Mungkin kita ini ya mau lanjutkan. Bersambung Mas Ustadz ya. Bersambung saja Ustadz. Jadi kita batasi, besok kita persiapan untuk sahur juga Ustadz. Masya Allah. Berarti menunjukkan nih para peserta di sini sangat semangat nih, masih 85 ini, Masya Allah. Baik, sebelum saya tutup, saya kasih share screen saya dulu ya. Yaitu kesimpulan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Sudah saya siapkan ini sebenarnya. Baik, jadi malam hari ini kita membahas terkait pembagian kata dan kalimat. Jadi tadi kita sampaikan bahwa tidak akan menjadi sebuah kalimat kecuali ada huruf dan kata. Ini yang kita pahami. Di sebelum kalimat, kita tarik lagi kata, kita tarik lagi huruf. Jadi detail gitu ya. Detail dalam artian membahas sebuah kalimat. Apa tadi huruf? Huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya sebuah kata. Contohnya ini ba, ya, nun, ta, ha, dan sebagainya. Adapun kata adalah lafaz yang memiliki makna. Madrasatun, daftarun, bersamun, dan sebagainya tadi di kitab. Kita lanjutkan. Jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah? Jumlah mufidah adalah susunan kata yang memberikan faedah sempurna. Kita sampaikan tadi bahwa yang dimaksud dengan faedah yang sempurna adalah kalau orang membaca tulisan kita atau mendengarkan apa yang kita sampaikan itu menjadi faham. Tidak ada pertanyaan lagi setelah itu. Itu namanya jumlah mufidah. Oleh karena itu para ulama nahwu memberikan istilah juga jumlah mufidah ini dengan apa? Kalam. Kalam itu artinya ucapan. Seperti itu. Macam-macam huruf ada dua. Jadi yang pertama adalah huruf hijai atau mabani, yaitu alif, ba, ta, sa, jim. Tadi kita sampaikan kenapa kok mabani Ustadz? Iya, karena ini huruf yang membangun. Tidak akan menjadi sebuah kata kalau nggak ada huruf-huruf ini gitu loh. Itu namanya huruf hijai atau mabani. Yang kedua adalah huruf ma'ani, yaitu yang secara kasat mata mungkin huruf tapi dia memiliki makna. Ada wa, au, summa, dan min. Macam-macam kata. Macam-macam kata ada 3. Yang pertama adalah isim. Ya, ini saya tebeli ya, karena perbedaannya hanya di masalah waktu. Jadi isim sama fi'il pengertian yang pertama itu sama, yaitu kata yang menunjukkan makna. Kata yang menunjukkan makna sama. Bedanya apa? Ini kedua. Kalau isim tidak terikat dengan waktu, kalau fi'il terikat dengan waktu. Itu diingat-ingat antara isim dan fi'il. Kemudian dilanjutkan masalah huruf. Ya, huruf adalah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersambung dengan kata lainnya. Ini kita kurang bahas ini sama ini ya, sayang sekali. Kita baru bahas isim. Khair insya Allah. Jadi kita kurang 2 ini. Setelah itu ya enggak saya lanjut. Oh, ini tanda-tanda isim dulu terakhir. Jadi tanda-tanda isim tadi adalah apa? Yang pertama khafdu, yaitu huruf terakhirnya berharokat kasroh. Yang kedua tanwin, dia bisa menerima tanwin. Yang ketiga diawali dengan alif lam, dan yang keempat menerima huruf khafdu atau dia menerima huruf jar. Seperti itu, dan selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, saya kembalikan kepada Ustaz.